Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez juara MotoGP Jerman 2025. Selebrasi, aura farming, bikin heboh, bos Ducati bangga. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, tampil luar biasa dan keluar sebagai juara dalam balapan utama MotoGP Jerman 2025 yang digelar di sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernsthal, Jerman, Minggu kemarin. Start dari posisi terdepan, Marquez menunjukkan dominasinya sejak awal dan tak terbendung hingga garis finish. Kemenangan ini semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen MotoGP musim 2025, sekaligus memperpanjang rekor pribadinya di Sachsenring menjadi 9 kemenangan di kelas utama. Tak hanya prestasi, aksi Marquez juga jadi sorotan karena selebrasi uniknya yang disebut aura farming, membuat heboh penggemar dan jagat media sosial. Balapan dramatis, kemenangan bersih, lawan berguguran. Marquez memulai balapan dengan mulus setelah meraih pole position sehari sebelumnya. Ia langsung melesat memimpin setelah lampu start padam, sementara rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, memulai dari posisi ke-10 namun cepat merangsek ke posisi 7 pada lap-lap awal. Di belakang Marquez, sempat terjadi perebutan posisi yang ketat antara Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Namun keduanya justru harus bernasib sial. Pada putaran ketiga, Di Giannantonio berhasil menyalip Bezzecchi dan naik ke posisi kedua. Namun keduanya kemudian terlibat insiden yang membuat mereka terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Rentetan crash tak hanya menimpa dua pembalap tersebut. Tercatat, 8 pembalap gagal finish, menjadikan Grand Prix Jerman kali ini sebagai salah satu yang paling berdarah dalam kalender musim 2025. Sirkuit Sachsenring yang dikenal teknikal dan sempit terbukti menjadi ujian berat bagi para rider. Di tengah kekacauan tersebut, Marquez tampil tenang dan tak terpengaruh. Ia menjaga jarak aman dari kejaran adiknya, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang akhirnya finish di posisi kedua. Francesco Bagnaia berhasil meraih podium ketiga. Setelah memastikan kemenangan, Marquez melambatkan motornya di lintasan lurus Sachsenring, lalu melakukan selebrasi unik, berdiri di atas flatpack sambil menggoyangkan tubuh dengan irama yang menyerupai tarian viral, aura farming. Gaya selebrasi ini sebelumnya populer di kalangan penggemar motorsport Asia, khususnya Indonesia. Video selebrasi itu langsung viral di media sosial dan menjadi bahan pembicaraan hangat di komunitas MotoGP. Banyak penggemar menyebut selebrasi itu sebagai penegasan kepercayaan diri dan kebebasan ekspresi Marquez setelah melewati masa-masa sulit beberapa musim terakhir. Selebrasi ini untuk semua fans saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya kembali, bukan hanya di atas motor, tapi juga di hati para penggemar, kata Marquez dalam wawancara usai balapan. Kemenangan impresif Marc Marquez menuai pujian tinggi dari Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Ia menyebut Marquez sebagai sosok penting dalam proyek jangka panjang Ducati di MotoGP, dan kemenangan di Sachsenring adalah bukti nyata bahwa sang pembalap telah mencapai level maksimal bersama Desmosedici EP25. Saya sangat bangga dengan penampilan Marc. Ia tak hanya cepat, tapi juga pintar dan dewasa dalam mengambil keputusan di lintasan, ujar Tardozzi kepada media. Ia telah menjelma menjadi pemimpin sejati di garasi kami. Bukan hanya karena hasil, tapi juga karena etos kerja dan komunikasi yang luar biasa dengan para teknisi. Tardozzi juga menyoroti bahwa performa Marquez sangat membantu dalam pengembangan motor. Ia bahkan menyebut bahwa data dari gaya balap agresif Marquez menjadi bahan evaluasi penting untuk pengembangan motor Ducati ke depan. Kepercayaan diri Marc sangat tinggi saat ini. Dan itu menular ke seluruh tim. Kami bekerja dengan semangat besar karena dia membuat semua orang percaya. Kita bisa menang di mana saja, tambah Tardozzi. Kemenangan di Jerman menjadi yang keempat secara beruntun bagi Marc Marquez di musim ini. Ia kini mengoleksi 344 poin, unggul jauh dari Alex Marquez di posisi kedua, 261 poin, dan Bagnaia di urutan ketiga, 197 poin. Dengan musim yang masih menyisakan 11 seri, banyak pengamat menilai Marquez kini menjadi kandidat terkuat untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. Apalagi,
Ia menunjukkan konsistensi luar biasa di berbagai tipe sirkuit, dari yang cepat hingga teknikal seperti Sachsenring. Kami belum bisa bicara soal gelar. Masih banyak balapan ke depan. Tapi jelas, kemenangan ini membuat saya makin percaya diri, ucap Marquez merendah. Podium Sachsenring 2025 menjadi milik penuh Ducati, 3 besar dikuasai oleh pembalap Desmosedici. Ini mempertegas dominasi pabrikan asal Bologna itu di musim 2025. Dengan line-up kuat seperti Marquez, Bagnaia, dan Alex Marquez, Ducati tampil sebagai tim yang paling sulit ditandingi musim ini. Davide Tardozzi menyebut bahwa harmoni dan sinergi antara tim pabrikan dan satelit menjadi kunci dominasi Ducati. Kami bukan hanya satu tim, kami satu keluarga besar. Semua pembalap kami punya potensi untuk menang. Tapi yang terpenting, mereka saling mendorong satu sama lain untuk terus berkembang, ujarnya. MotoGP kini bersiap menuju seri berikutnya di Silverstone, Inggris. Namun satu hal sudah pasti, Marc Marquez telah kembali ke puncak performanya, dengan senyum lebar, dominasi penuh, dan selebrasi yang tak akan dilupakan. Negosiasi gaji Marc Marquez di Ducati, bayar suka-suka, Alex siap geser Bagnaia. Marc Marquez resmi menjadi pusat perhatian di Ducati Lenovo. Setelah meninggalkan Repsol Honda, pembalap asal Spanyol ini langsung menunjukkan performa luar biasa bersama tim pabrikan Italia tersebut. Namun, di balik kesuksesannya di lintasan, isu mengenai negosiasi gaji Marc Marquez dan masa depan Alex Marquez sebagai calon pengganti Francesco Bagnaia semakin panas menjelang paruh musim MotoGP 2025. Yang mengejutkan, dalam negosiasi kontraknya, Marc Marquez justru meminta gaji terserah pihak Ducati. Menurut bocoran dari internal tim, saat Gigi Dall'Igna, Direktur Teknis Ducati Corse, menanyakan gaji yang diinginkan Marc Marquez, jawaban pembalap berusia 31 tahun itu sangat tak terduga. Bayar saja sesuai kemampuan kalian, kata Marc dengan santai dan senyum di wajahnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Marc Marquez tidak terlalu memprioritaskan gaji, melainkan fokus pada kemenangan dan prestasi di lintasan. Sebuah mental juara yang jelas membuat Ducati tergiur. Laporan dari Sporti Salaries dan berbagai media Eropa menyebut bahwa gaji Marc Marquez di Ducati bisa mencapai 12 juta euro, sekitar 210 miliar rupiah, termasuk bonus. Angka ini jauh melampaui gaji Francesco Bagnaia, juara bertahan Ducati, yang hanya sekitar 7 juta euro. Namun, sumber-sumber terpercaya menyebut bahwa Marc Marquez tetap menomorsatukan kemenangan ketimbang angka gaji. Baginya, yang terpenting adalah memenangkan balapan dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Manuver Ducati mendatangkan Marc Marquez terbukti sukses. Dalam 10 balapan awal musim ini, Marc telah memenangkan 6 race utama dan 9 dari 10 sprint race. Performa luar biasa ini membuatnya menjadi ancaman utama bahkan bagi Pecco Bagnaia, yang sebelumnya dianggap sebagai pemimpin tim. Marc Marquez tampaknya telah beradaptasi dengan cepat dengan motor Desmosedici GP24, dan gaya balapnya yang agresif namun terukur membuatnya sulit dikalahkan. Tak heran jika Ducati kini mempertimbangkan berbagai opsi untuk mempertahankan Marc dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain, dominasi Marc juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Bagnaia dan kemungkinan promosi Alex Marquez ke tim pabrikan. Performa luar biasa Marc Marquez membuat publik MotoGP mulai bertanya, akankah Alex Marquez, adiknya, menyusul ke tim pabrikan? Saat ini, Alex Marquez adalah satu-satunya pembalap selain Marc yang konsisten berada di papan atas. Dengan 1 kemenangan dan 4 podium bersama tim Gresini Racing, peluang Alex untuk bergabung dengan Ducati Lenovo bukanlah isapan jempol. Rumor pun menguat setelah muncul kabar bahwa Marc Marquez ingin memperjuangkan tempat bagi adiknya di Ducati Lenovo, seperti yang pernah terjadi di Repsol Honda beberapa tahun lalu. Ducati kabarnya tidak menutup kemungkinan tersebut, terutama jika Alex terus menunjukkan performa yang mengesankan. Namun, agen Alex Marquez, Jimmy Martinez, membantah keras kabar bahwa Alex akan menggantikan Pecco Bagnaia. Menurutnya,
Alex masih terikat kontrak dengan Gresini hingga akhir musim 2026 dan belum ada pembicaraan resmi untuk promosi ke tim pabrikan. Situasi ini menempatkan Bagnaia dalam tekanan besar. Beberapa sumber menyebut bahwa Bagnaia merasa kesal dengan dominasi Marc Marquez yang tiba-tiba mengubah ritme tim pabrikan. Ducati bahkan sampai mengatur pelatihan khusus flat track bagi Bagnaia menggunakan Desmo 450 MX demi menyesuaikan gaya balapnya dengan tekanan dari Marc. Meski begitu, Francesco Bagnaia menyatakan komitmennya untuk bertahan bersama Ducati sampai kontraknya selesai. "Saya ingin tetap di Ducati, dan Ducati juga ingin saya bertahan," tegasnya dalam sebuah wawancara. Bagnaia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah begitu saja, dan akan terus berusaha untuk kembali ke puncak. Dengan adanya Marc Marquez, Ducati Lenovo kini memiliki dua pembalap top yang mampu bersaing di papan atas. Namun, keputusan tim untuk mempertahankan Francesco Bagnaia atau mempromosikan Alex Marquez ke tim pabrikan akan menjadi tantangan besar bagi manajemen Ducati. Apalagi, Marc Marquez tampaknya tidak akan berhenti mendorong tim untuk memberikan kesempatan bagi adiknya. Di sisi lain, Ducati juga harus mempertimbangkan dinamika dalam tim. Dominasi Marc Marquez bisa saja menciptakan ketegangan dengan Francesco Bagnaia, yang selama ini dianggap sebagai pemimpin tim. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa berdampak negatif pada performa tim secara keseluruhan. Negosiasi gaji Marc Marquez di Ducati yang tidak biasa menunjukkan fokus pembalap Spanyol tersebut pada kemenangan dan prestasi, bukan pada materi. Namun, kehadiran Marc juga membawa tantangan baru bagi Ducati, terutama dalam mengelola dinamika tim dan masa depan pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Dengan paruh musim MotoGP 2025 yang semakin dekat, semua mata tertuju pada bagaimana Ducati akan menghadapi tantangan ini dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu tim terkuat di MotoGP. Apakah Alex Marquez akan menyusul kakaknya ke tim pabrikan? Akankah Francesco Bagnaia mampu bertahan di tengah tekanan? Jawabannya akan terungkap dalam beberapa bulan mendatang. Satu hal yang pasti, Ducati Lenovo sedang berada di pusat perhatian, dan setiap keputusan yang mereka buat akan memiliki dampak besar pada masa depan tim dan MotoGP secara keseluruhan. Bos Ducati kendalikan pikiran Marc Marquez demi ambisi juara dunia, incar rekor Valentino Rossi. Marc Marquez kian mantap menuju gelar juara dunia ke-9 di semua kelas MotoGP, dengan bantuan tak terduga dari dalam tubuh Ducati yang bukan hanya soal teknis, tetapi juga psikologis. Pembalap asal Cervera, Spanyol, itu kini seperti terlahir kembali di atas motor Desmo Sedici GP25 milik tim pabrikan Ducati. Setelah melalui masa-masa suram bersama Honda karena cedera dan performa motor yang stagnan, Marquez akhirnya menemukan pelabuhan baru yang menghidupkan kembali mentalitas juaranya. Namun, di balik kembalinya Marquez sebagai ancaman utama di lintasan, ada satu peran krusial yang jarang disorot, dukungan moral dan kendali psikologis dari tim Ducati, termasuk bos tim yang punya pendekatan unik terhadap sang juara dunia 8 kali itu. "Ducati membantu saya mengendalikan diri saya sendiri dan insting saya," kata Marquez usai kemenangan meyakinkan di MotoGP Belanda 2 pekan lalu. "Gaya balap saya selalu agresif. Kadang berhasil, kadang membawa bencana. Tapi sekarang, saya merasa bisa menahannya di momen yang tepat. Itu tidak datang dengan sendirinya. Ducati membantu saya melalui itu," tambahnya. Pernyataan tersebut menjadi pengakuan terbuka bahwa performa Marquez musim ini bukan hanya karena kecepatan motor Ducati yang superior. Ada pendekatan psikologis, komunikasi tim yang lebih baik, hingga saran-saran pribadi dari bos tim yang membuat Marquez merasa lebih manusiawi dan tidak semata-mata dikendalikan ego pembalap. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, dikenal sebagai sosok yang keras dalam hal teknis, tetapi juga punya sentuhan emosional dalam mengelola pembalap. Bukan rahasia bahwa Dall'Igna memiliki visi jangka panjang dalam membawa Ducati kembali mendominasi MotoGP secara konsisten. Dengan merekrut Marc Marquez, banyak pihak awalnya menilai bahwa Ducati hanya mengejar hasil cepat. Namun, di balik layar, Dall'Igna dan jajaran teknis Ducati sebenarnya tengah membentuk kembali cara berpikir Marquez dalam balapan. Dia tidak dikendalikan seperti robot.
Tapi kami mencoba membuatnya memahami bahwa ada cara lain untuk menang selain hanya dengan memaksa, ujar salah satu teknisi Ducati yang enggan disebut namanya, dikutip dari sumber internal Paddock. Efek dari pendekatan ini begitu terasa musim 2025. Marquez tampil konsisten, tidak hanya menang, tetapi juga menjaga performa tanpa terlalu sering terjatuh seperti di masa lalu. Ia bahkan menyebut bahwa kemenangan bukan lagi obsesi mutlak, melainkan hasil dari proses berpikir yang lebih matang. Saya akan mencoba mengambil 37 poin penuh di Jerman, tapi saya juga harus menerima jika ada yang lebih cepat dari saya. Itu pelajaran yang saya pahami sekarang, kata Marquez menjelang seri ke-11 MotoGP Jerman 2025. Pernyataan tersebut terasa janggal dari mulut seorang Marquez yang dulu terkenal angkuh dan nekat. Namun, justru inilah bukti bahwa Ducati telah berhasil mengendalikan pikiran sang pembalap tanpa menghilangkan sifat kompetitifnya. Tentu saja, Marquez punya misi pribadi yang sangat jelas, menyamai, atau bahkan melampaui, rekor Valentino Rossi dalam hal jumlah gelar juara dunia. Saat ini, Marquez telah mengoleksi 8 gelar juara dunia, 6 diantaranya dari kelas MotoGP. Satu gelar lagi akan membuatnya sejajar dengan sang legenda asal Italia, yang punya total 9 gelar juara dunia, 7 diantaranya dari kelas utama. Dengan performa luar biasa di atas Ducati GP25 dan rekor dominasi di Sachsenring, di mana ia meraih 11 kemenangan beruntun dari 2010 hingga 2021, kans Marquez untuk menambah pundi-pundi poin sangat terbuka lebar. Di sirkuit seperti Sachsenring, saya selalu merasa punya kontrol lebih. Tapi kali ini berbeda. Saya tidak hanya cepat, saya juga merasa tenang. Itu yang membuat saya percaya diri, jelas Marquez. Yang lebih menarik, Marquez terlihat lebih menonjol dibandingkan para pembalap Ducati lainnya, bahkan rekan setimnya Francesco Bagnaia yang 2 kali menjadi juara dunia MotoGP, 2022 dan 2023. Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, tampak masih mencari-cari performa terbaik mereka, bahkan sulit bersaing untuk podium secara reguler. Sementara Marquez tampak seperti sudah menyatu total dengan mesin Desmos Medici, baik secara teknis maupun mental. Kehadiran Marquez di tim merah Ducati bukan hanya menambah kekuatan balap, tetapi juga membawa aura dominasi yang sempat hilang sejak era Casey Stoner. Kini, Marquez bukan hanya sekadar pembalap cepat, tapi seorang pembalap yang memahami batas diri, mampu mengontrol emosi, dan menyatu dengan filosofi tim. Bos Ducati telah memainkan peran besar dalam transformasi ini, dari balik layar. Mereka tidak hanya memberikan motor terbaik, tetapi juga ruang aman untuk Marquez menyeimbangkan hasrat dengan logika. Ini adalah Marquez versi baru, Marquez 2.0, yang siap membawa Ducati dan dirinya ke level sejarah baru. Jika musim ini berakhir dengan gelar juara dunia ke-9, maka itu bukan hanya kemenangan seorang pembalap, tetapi kemenangan dari proses panjang mengubah mentalitas dan pendekatan balap secara menyeluruh. Dan di balik semuanya, ada satu kekuatan besar yang mengendalikan, bukan hanya mesin Ducati, tetapi pikiran Marc Marquez itu sendiri, yang kini diarahkan oleh tangan dingin sang bos.